Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dinda Afilinda di Adin's Journey. Oke teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya. Jangan lupa untuk tonton video saya sebelumnya. Tonton dulu, kemudian bantu saya untuk lebih semangat lagi bikin video dengan cara subscribe, share, like, serta komen. Oke teman-teman, hari ini hari Senin. Jadi saya kerjanya cuma sampai jam 11. Dan sekarang udah jam 2:13. Dan saya hari ini mau bikin makan siang dan sambil cerita-cerita karena kemarin ada pertanyaan yang masuk. Sebenarnya kalau nggak salah udah pernah saya bahas sih di video-video saya sebelumnya, kalau nggak salah ingat ya. Saya udah pernah bikin tentang kehidupan di Jepang itu kayak gimana sih, biaya hidupnya kayak gimana sih gitu. Oke, tapi nggak masalah. Jadi untuk menemani saya bikin makan siang, saya bakal jelasin ke teman-teman sekalian kayak gimana sih kehidupan di Jepang itu gitu kan. Jadi teman-teman yang mau ke Jepang dalam rangka sekolah atau kerja atau mungkin kensu saya seperti saya program magang 3 tahun gitu ya. Jadi untuk kehidupan di Jepang itu alhamdulillah sampai sejauh ini itu lancar banget, aman-aman jaya gitu ya, nggak ada masalah gitu. Untuk masalah kehidupan, biaya hidup itu tergantung ya, setiap individu itu mempunyai cara pengelolaan keuangan yang berbeda. Bagaimana sih mereka memanage keuangan gitu ya. Banyak orang yang mungkin udah kerja 3 tahun gitu ya di Jepang, tapi pulang ntar nggak bawa apa-apa gitu kan, karena terlalu royal di Jepang gitu kan, terlalu hambur lah, terlalu sering jalan-jalan, jadi lupa untuk menabung gitu. Nah, untuk biaya hidupnya sendiri, sejauh ini saya udah 1 tahun berapa bulan ya? Udah 1 tahun 6 bulan ya. Alhamdulillah uang pengeluaran saya untuk biaya makan itu nggak lebih dari 2 juta ya, kalau dirupiahkan nggak sampai 2 jutaan. Kenapa? Karena saya belanja ya memang yang seperlunya aja. Kalau misalkan saya nggak butuh, saya nggak belanja gitu ya, saya nggak bakal beli sesuatu yang sekiranya nggak dipakai gitu. Dan saya juga bukan tipe orang yang suka ngemil. Tapi ada satu hari dimana memang saya akan mengapresiasi diri atau memberi reward ke diri sendiri. Kalau misalkan saya pengen makan sesuatu gitu kan, kayak menghadiahi diri sendiri gitu loh. Kayak saya udah bekerja keras nih, misalkan 1 bulan atau sebulan 2 bulan udah kerja keras dan saya belum memanjakan diri sendiri gitu kan. Jadi misalnya saya pengen makan di restoran ini gitu kan, ya udah saya bakal pergi gitu. Tapi kalau misalkan untuk harian saya ngemil bla 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 banyak ciki, saya nggak suka mengkonsumsi ciki juga. Suka makan ciki tapi nggak doyan gitu ya, nggak sampai harus gue kalau nggak makan ciki kayaknya hidup gue hampa, nggak sampai kayak gitu. Jadi kalaupun saya belanja itu, kalau aku belanja yang memang dibutuhkan gitu kan, kayak bahan pokok bawang, telur gitu kan. Dan untuk bahan utamanya telur adalah bahan wajib yang harus saya beli gitu kan. Dan teman-teman mungkin beda ya, kalau di Hokkaido, di tempat saya sendiri ini, saya lebih sering membeli telur, kemudian ayam yang bagian sayap ya, ayam yang udah dipotong kecil-kecil di bagian sayap, memang khusus sayapnya doang gitu ya. Dan terus saya membeli, mungkin dalam sebulan itu saya sekali beli daging
daging sapi ya, tapi bukan daging sapi yang full, tapi daging sapi yang udah dibumbui dengan bahan apa ya, yang udah siap untuk diolah gitu. Dan kemudian saya beli itu. Biasanya untuk makan sehari-hari itu tentunya bahan-bahan masakannya seperti bawang bombay, bawang putih. Dan saya beli sayur seperti moyashi toge ya, maksudnya toge, terus daun bawang dan lain sebagainya. Dan itu biasanya saya beli per 2 minggu. Dalam 2 minggu pertama saya menghabiskan uang itu total, biasanya paling banyak banget kalau misalkan minyak goreng saya udah habis atau apa, atau mungkin cabai bubuknya juga udah habis, itu saya bisa ngabisin uang 3.000 yen ya. Jadi kalau misalkan 3.000 yen dirupiahkan itu sekitar 450.000, karena yang sekarang kursnya 150 ya, jadi sekitar 450.000. Dan itu dikaliin aja 3 kali belanja, 450.000 dikaliin 3 itu sekitar berapa tuh? 3 kali 15, 3 kali 4, 135. Ya sekitar 135 ya. 135 berarti 1.350.000 dalam 3 kali belanja. Dan sisanya lagi itu biasanya, kan saya bilang tadi saya paling itu 2 jutaan ya. 2 juta itu sisanya mungkin saya beli untuk perlengkapan mandi, kemudian kebutuhan saya ketika datang bulan seperti pembalut, itu kan, sampo, terus apa lagi dan lain sebagainya. Dan untuk apa namanya, untuk cemilan, saya beli cemilan, tetap saya beli cemilan. Bohong dong kalau misalkan saya nggak pengen jajan gitu kan. Tapi saya beli cemilan yang memang nggak terlalu sering gitu ya. Mungkin dalam sebulan itu saya cuman menghabiskan uang itu 1.000 yen untuk cemilan. 1.000 yen itu dalam sebulan ya teman-teman. Dan itu saya mungkin belinya makaroni cheese gitu loh, makaroni keju. Kemudian kebanyakan roti-roti atau enggak kayak apa sih namanya, kayak Lays kalau di Indonesia gitu loh, keripik kentang kayak gitu. Terus ada lagi yang nanya untuk biaya listriknya gimana Dina. Itu kalau misalkan itu udah urusan lain ya, itu saya nggak ngerti. Kalau misalkan biaya itu kan udah potongan gaji ya, itu udah perusahaan yang mengatur gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada yang nanya kan kemarin, Kak aku tuh pengen deh ke Jepang gitu kan, tapi aku tuh pengen Nihongo Gakko. Ya nggak masalah, aku dulu juga pengen Nihongo Gakko, cuma karena terbentur karena biaya, jadinya ikutnya yang program magang aja yang swasta. Dan kalau misalkan ditanya enakan mana, karena aku belum tahu enakan mananya, karena aku belum pernah ya Nihongo Gakko. Tapi setelah aku dengar dari temen, terus dari sensei ketika kuliah dulu, katanya lebih enak Nihongo Gakko gitu ya, karena memang biasanya untuk pendapatan atau gajinya itu lebih besar Nihongo Gakko gitu. Sedangkan kalau misalkan jadi kensusei seperti saya ini kan potongan-potongannya banyak gitu ya. Tapi enaknya itu ya apa ya, semuanya udah jelas semuanya udah ya, ibaratnya kan tinggal kerja, rumah udah ada. Terus kalau misalkan di hotelan kayak gini makan juga kadang memang dari hotel ya, makan 2 kali dari hotel gitu. Dan tempat tidurnya nyaman kayak rumah kayak gini gitu kan ya, alhamdulillah gitu. Jadi buat teman-teman yang mikir ragu mau ke Jepang gitu kan, takut ntar gini ya, kalau misalkan dipikir-pikir takut ya bakalan takut lah gitu kan, lagi jauh dari keluarga gitu kan. Dan intinya itu kalau misalkan di Jepang
pinter-pinter ya memanage diri, jangan terbawa suasana. Karena kadang tanpa kita sadari kita tuh bikin Jepang ini bikin kelak mata. Kenapa saya bilang bikin kelak mata? Karena apa-apa itu menggiurkan gitu. Semua apa yang ada di Jepang itu memang hampir semuanya itu dibutuhkan. Tapi tergantung kita. Saya mungkin takutnya itu kalau mengelola uang, nggak bisa ngelola uang itu kalau misalkan saya pengen jalan-jalan. Jadi misalkan saya pengen pergi-pergi, lebih takutnya sih di ngabisin uang di situ ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini semuanya lancar. Untuk biaya makannya itu dia seperti saya jelasin, semuanya murah-murah menurut saya ya. Katanya di Jepang kan mahal ya, tergantung ya. Memang di Jepang ada yang mahal, ada yang murah gitu kan nggak semuanya mahal. Dan belilah barang-barang bahan pokok makanan itu dilihat harganya. Soalnya di Jepang itu lucu, unik gitu ya. Kalau di Jepang itu ada beberapa jenis tipe gitu ya. Tipenya misalkan ada 3 bagian, ada yang harganya mahal, menengah, terus murah banget. Nah biasanya saya beli itu yang murah banget. Kenapa? Ya sebenarnya di Jepang itu semuanya bagus gitu, jarang sekali ada barang-barang yang cacat tapi jelek gitu. Katanya aja cacat tapi masih bagus itu. Beda kalau di Indonesia ya, kalau misalkan cacat ya emang cacat, emang nggak layak gitu, tapi tetap dijual gitu. Tapi kalau di Jepang itu cuman bopeng dikit aja itu udah termasuk barang yang udah jatuh harga ya. Tapi saya tetap beli karena memang kayak misalkan bawang cuman dikit aja harganya udah jatuh gitu, darah udah murah ya. Mending beli yang kayak gituan gitu kan, yang misalnya satu bawang itu satu bungkusnya 115 yen bisa jatuh, yang paling murah itu 95 yen. Ya udah mending yang 95 yen aja kayak gitu teman-teman sekalian. Dan menurut saya kehidupan di Jepang ini relatif ya, tergantung masing-masing orang lagi. Kalau misalkan pengennya pengen hidup enak gitu ya, tergantung. Kalau misalkan uangnya memang gajinya besar ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kayak saya ini gajinya di bawah 15 jadi saya harus pintar-pintar memanage keuangan. Kalau misalkan teman-teman gajinya di atas 15 mungkin bisa royal lah ya, bisa apa-apa. Tapi saya walaupun gajinya di atas 15 lebih memilih untuk seperlunya aja, sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi buat saya sejauh ini kehidupan saya alhamdulillah lancar-lancar jaya, nggak ada masalah. Dan buat teman-teman yang mau ke Jepang, jangan banyak pikir lagi gitu kan, datang aja, jalani semuanya, insya Allah lancar kok. Kalau misalkan kita niatnya baik untuk bekerja ataupun untuk sekolah atau gimana, kalau niatnya benar insya Allah benar. Tapi karena sekarang lagi itu ya, corona, jadi tidak ada penerbangan ke Jepang kalau nggak salah. Untuk saat ini ditutup dulu untuk perdatangan ya, untuk turis-turis luar untuk datang ke Jepang. Jadi mungkin insya Allah di next time ketika corona ini udah berlalu insya Allah. Dan buat teman-teman yang mau ke Jepang, semoga dimudahkan dan selamat berjuang di negeri Sakura, dan semoga sukses dan kembali ke tanah air sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dan saya masih ngaduk adonan. Untuk itu sampai di sini video kali ini, dan saya mungkin untuk konten selanjutnya saya bakal ngeliatin ke teman-teman gimana sih tempat tinggal saya di belakang ini. Saya bakal ngeliatin di konten selanjutnya. Buat teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu cuci tangan setelah beraktivitas, karena memang masih mengkhawatirkan ya keadaan saat ini, mau di Jepang mau di Indonesia juga karena corona ini. Dan semoga
kita terhindar dari segala mara penyakit, mara bahaya. Dan jangan lupa sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa ya supportnya dengan cara mensubscribe channel saya, kemudian ditonton dan share. Dan yang paling penting itu sebenarnya di komen, bilang dong, Adin kamu itu dong bikin video ini ya, kan jadinya saya punya ide, punya masukan gitu. Jadi terima kasih, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.